Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi tadarusnya dengan terjemah tafsir Jalalain surat Al-Maidah ayat 71 ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu summa taballahu alaihim summa a'mu wa sammu katsirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Dan mereka menduga maksudnya bahwa tidak akan terjadi. Nah, ini dengan dibaca rofa maka an di sini menjadi muhaffafah, tidak beramal, dan dibaca nasab. Maka an dapat menasabkan atau beramal, artinya tidak bakalan terjadi. Apa yang tidak akan terjadi? Fitnah, yaitu siksaan yang menimpa diri mereka sebagai balasan dari perbuatan mendustakan para rasul dan berani membunuh mereka. Sebagai akibatnya mereka menjadi buta. Nah, buta dari apa? Dari perkara yang hak hingga mereka tidak bisa melihatnya. Dari mereka menjadi tuli karena apa? Tidak bisa mendengar perkara yang hak. Kemudian Allah menerima tobat mereka. Tatkala mereka mau bertobat, kemudian mereka kembali menjadi buta dan tuli. Untuk kedua kalinya demikianlah kebanyakan dari kalangan mereka. Jadi memang manusia itu seperti itu. Tobat lagi, dosa lagi, berbuat dosa lagi. Lapad kasirun sebagai domir atau kata ganti. Dan Allah maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Untuk itu ia membalas mereka sesuai dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apapun juga pasti ada balasannya ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al-masiihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, apa yang dikatakannya? Yaitu sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Di masa sebelumnya telah terjadi hal yang serupa, padahal telah berkata kepada mereka Al-Masih itu Nabi Isa ya, hei Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi sebenarnya mah Nabi Isanya pun gitunya, Nabi Isa itu Al-Masih itu dianggap Tuhan, dianggap Allah. Padahal di sini dalam Injilnya, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu gitu ya. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba Allah dan bukan Tuhan. Jelas ya. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, menyembah kepada selain Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Nah itu dosa syirik, itu Allah mengharamkan kepadanya surga. Allah melarangnya untuk memasuki surga dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang lalim itu seorang. Lapan min adalah tambahan penolong, sebagai penolong yang dapat mencegah siksaan Allah terhadap diri mereka. Jadi nanti di yaumil akhir ya, tidak akan ada yang bisa menolong dari siksaan Allah. Maka harus benar-benar dari sekarang. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasatin wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna layamassanna alladziina kafaru minhum azabun alim.
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari Tuhan yang tiga. Nah, ini tenang. Tuhan teh ya tilu. Artinya salah seorang dari Tuhan-Tuhan yang jumlahnya tiga dan dua orang yang lainnya yang dianggap Tuhan ialah Nabi Isa beserta ibunya. Jadi pertama mah telah mengtuhankan Nabi Isa, setelah Nabi Isa menyangkalnya bahwa akulah hanya hamba gitunya bukan Tuhan. Ayeuna ditambahan deui sebenarnya tiga cenah. Gitu, Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan ibu. Mereka yang berpendapat demikian adalah golongan dari orang-orang Nasrani. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, berhenti dari meniadakan Allah, kemudian kembali mengesahkannya, pasti akan menimpa kepada orang-orang yang kafir. Artinya mereka yang menempati kekafirannya, di antara mereka siksaan yang pedih, siksaan yang sungguh amat memedihkan, yaitu siksaan neraka. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya atas apa yang telah mereka katakan? Pertanyaan di sini menunjukkan kepada makna celaan, dan Allah Maha Pengampun terhadap orang yang mau bertobat, lagi Maha Penyayang kepadanya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Makanya sekarang banyak sekali yang menjadi mu'alaf ya. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulan qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayati summa undur anna yufakun. Al-Masih Purta Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu, telah lewat sebelumnya beberapa rasul, maka dia pun akan berlalu mati seperti mereka. Dia bukanlah Tuhan seperti apa yang telah mereka sangkakan. Jika memang demikian, maka niscaya ia pun tidak akan berlalu atau mati. Kalau benar Tuhan, tidak akan mati. Dan ibunya seorang yang amat benar, seorang wanita yang teramat benar. Keduanya biasa memakan makanan sama seperti makhluk-makhluk hidup lainnya. Jadi sama seperti manusia, makanan manusia seperti manusia gitu. Nasarena juga manusia gitu. Maka siapapun yang keadaannya demikian berarti dia bukanlah Tuhan, karena ia masih membutuhkan makan, lemah, dan masih mengeluarkan kencing, kotoran dan sebagai akibat dari makanan itu. Perhatikanlah dengan penuh rasa ketakjuban bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami yang menunjukkan keesaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana, nah lafaz anna adalah kata tanya ya, anna. Kemudian perhatikanlah bagaimana mendustakannya, yaitu mereka berpaling dari perkara hak yang disertai dengan bukti yang jelas. Jadi sudah jelas mereka itu mengingkari dari adanya Allah dengan mengtuhankan Tuhan selain Allah, yaitu Nabi Isa dan Tuhan yang tiga. Oke, cukup sekian saja, 5 ayat cukup untuk tadarus tafsir Jalalain hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir.